Podcast Literasi Digital. Siberkreasi. Hai Sobat Litdik Siberkreasi. Betul. Ketemu lagi nih barengan sama duo. Waduh, duo anggrek bukan. Apalagi yang duo Maya bukan. Tapi gue rindu sih era-era lagu-lagunya duo Maya ya. Nah, tapi memang lagu-lagu tahun 2000-an musisi-musisi perempuan tuh lagu-lagunya tuh Betul. top notch Spiritnya loh. gitu Iya. ya kayak Kalau sekarang kan era sekarang kan lagu perempuan tuh punya ballad galau, sedih, disakiti. betul, akulah yang tersakiti dan akulah Betul. victimnya. Bohongi hati, sial-sial. Kau duakan aku, Betul. selingkuhi aku, kau bermain di belakangku. Oh, duh. Kok dari hati gitu ya, Di? Enggak. Ya kan ya kita sering interview iya, musisi kan betul, juga ya. Jadi betul. bedah lirik ya. Bedah lirik. Betul. Tapi kita gak ngebahas itu pokoknya Benar. Sobat Litdik. Karena Indi sama Satya hadir lagi di podcast Literasi Digital Siberkreasi. Siberkreasi. Masih dalam bulan penuh kemerdekaan. Betul ya, karena kita merayakan kemerdekaan Indonesia tentunya ke-78 tahun. Mantap. I'm not good at numbers. Thank you Satya. Sama-sama sayang. Oke Satya, tapi dalam bentuk kemerdekaan apa yang lo baru achieve belakangan? I'll go first. Iya boleh. Gue kemarin ngerasain banget gak enak, sakit tenggorokan, kecapean gitu ya. Terus begitu gue sembuh, gue tuh merasakan, gue merdeka banget ketika gue gak harus mikir mau makan seblak, jajan-jajan aja. Iya. Mau minum es, minum aja. Itu merdeka sih. Itu buat kemerdekaan gue. kamu yang terdekat kemarin. Betul. Ya. Kalau Satya apa? Kalau aku aku belum sempat cerita. Jadi aku weekend kemarin itu aku benar-benar away dari handphone. Dan kayak aku baru menerapkan bahwa aku tidak akan membalas kerjaan di hari weekend. Jadi begitu Sabtu itu aku langsung matiin WhatsApp. Terus kayak ya gak banyak story-story juga. If you notice gitu, aku juga hari Sabtu gak terlalu banyak story-story, Sabtu dan Minggu. Jadi kayak nyaman sekali. Wah, ternyata gitu. Congrats ya bisa melakukan itu. Karena kan biasanya justru kita kerjaan di weekend ya. Betul. Yang harus posting. Betul. Jadi aku melakukan itu di Sabtu dan aku baru nyoba 1 hari doang sih. Tapi lumayan ternyata enak kayak gitu, kayak gak dikejar-kejar gitu. Iya, kayak benar. gak bawa, ya handphone tuh aku simpan aja gitu, gak aku pegang-pegang juga. Bisa melakukan hal buat diri sendiri. Betul. Gitu. Jadi bisa fokus sama yang ada di kehidupan sehari-hari aja gitu. Tapi ngomongin sosmed, kayaknya enak juga ya kalau misalnya kita bisa mengutarakan dan juga menyuarakan pendapat kita. Misalnya through our social media. Itu Betul. kayaknya kemerdekaan berpendapat juga gak sih? Apalagi sekarang kan banyak banget platform yang kita gunain. Lo bisa via Instastory. Betul. Via caption di Instagram. Lo bisa sekarang namanya udah nge-X. Iya, X. Bingung ya, udah gak nge-tweet lagi jadinya. Udah gitu Nge-X. sekarang, udah Nge-X gitu. tuh gimana sih, ketemuan mantan gitu ya? Nge-X. X Factor mungkin ya. Adu bakat mungkin di dalamnya ya. Takut ada dewan juri. Begitu dibuka ada Fatin Sidkia Lubis, jangan lupa ya. Nyanyi apa? Nyanyi Bruno Mars. Iya betul. benar ya. Terus juga sekarang kan mungkin kalau yang udah download Threads juga kayaknya mesti laporan di Threads juga. Betul. Ya kan? Aduh gue gak bisa tuh, gue gak ngerti. Tapi bener gak sih semerdeka itu kita buat bersosial media, atau ternyata tetap ada batasan-batasannya? Kita harus membangun kesadaran dan awarenessnya juga. Yes. Kah gitu. So in this case gitu ya, Sobat Litdik, kayaknya kalau Indi dan Satya yang membahas itu so tahu ya. Iya, jatuhnya lebih kita BS. Iya, apa? Biang sotoy. Jangan ya. Kita gak boleh jadi biang sotoy. Lucu loh. Iya lucu kan. Bagus. Thank you. Nah kali ini kita harus santun Satya. Santun. Kita kedatangan Dewan Pengarah Siberkreasi. Beliau ini juga aku bisa bilang legendnya sosial media. Betul. Pegiat sosial media. Sosial media. Apalagi zaman-zamannya Twitter ya. Sekarang kan Betul. udah X tuh. Sekarang aja udah jadi X namanya Kalau ya. nggak salah ini narasumber kita dari zaman MIRC. Dia udah jadi pegiat sosial media. ASLPLS. ASLPLS ya kan. Sex location please Iya, gitu betul. ya. Indi F17 BDG. Iya. Terus billing warnetnya dicek jangan lupa. Udah 3.500. Nah, gue penasaran pengen nanya. Gila, jadul banget ya, Dia jadul. kan sebagai pegiat media sosial nih di orang ini ya, yang tadi akan kita perkenalkan saat lagi. Berarti kan Betul. dia juga menggunakan semua sosial media. Iya. Aku penasaran nih, zaman dulu kalau main Friendster, pas dibuka ada lagu ini nggak? Avenged Sevenfold. Dir. Dirgati.
Aduh. Ya Allah. Langsung aja deh nih Langsung kita aja. present Ya, di. beliau punya nama asli Wicaksono, tapi Betul. kita selalu familiar dengan kita sekarang tuh kalau zaman IP bilangnya brand ya. Brand, betul. Ya, nama alias AKA, AKA-nya? also known as Doro Kaku. Gila. Gitu. Bintang tamu tuh gitu ada feedbacknya. Kalau basket PPPP. Iya. Gitu Terus kan. kita ada rapper pada nonton. Iya benar. Boleh dilanjut? Doro apa kabar? Baik, Ya Indi, ampun. Satya. Aku banyak banget pertanyaan buat Doro. Karena dari tadi karena kita ngebahas soal sosial media. Kita belum on cam ditanya screen time. Sumpah takut. Di situ kita seneng ya. Gitu kan biasa kita nanya orang, kita ditanya balik. Ditanya Aku balik. merasa berharga. Aku merasa suara aku penting Iya, ya. ayah meter. Betul. Doro, Indi. makasih banyak udah mau hadir di podcast Iya, ini ya. Dengan senang hati sudah diminta untuk hadir di depan Iya. Satya dan Indi. Ih malah kita yang Tapi honor banget. kadang-kadang agak kagok kalau aku manggil Kenapa? Sat gitu kan. Jadi nanti Bang, Ya jangan. kan. Makanya itu dia. Mancing kan. Ya udah. mancing. Emang aku tuh di kantor, di kampus dulu dipanggilnya kan abang-abangan. Jadinya bang gitu. Nah aku suka marah kalau dipanggil bang. Jadi aku minta dipanggil mbak. Ya enggak dong. Dipanggil kak. Kak. Atau Kak aja. Bun. Bun. Emang agak buntelan sih. Doro, ya Allah Doro lucu banget Doro. Doro jangan lucu-lucuan nanti kerjaan aku diambil loh. Jangan Doro ya. Doro. Gimana ini ini? kita seneng banget ya kalau misalnya iya, aku juga dapat seneng. narsum kayak gini tuh, karena buat kami hostnya kami kan konsultasi no rupiah juga. Betul. Nanya-nanya sama Doro mumpung ada ya Iya, kan iya. gitu. Doro, jadi mungkin bisa diceritain ya sama teman-teman sobat Litdik ini yang lagi pada nonton gitu ya. Sedikit flashback aja gitu Doro. Ya. Sejak kapan sih Doro ini aktif berkecimpung di sosmed gitu? Karena bahkan sebelum Twitter kalau ditarik lagi Doro tuh dari zaman ngeblog ya. Iya betul. Zaman blogspot.com itu bukan sih? Iya betul. Bahkan ketika ada Friendster sebetulnya saya nggak pernah punya account Friendster. MySpace ada tapi Doro. MySpace. Iya, dia tarik lagi ke belakang. Tarik, jadi ke belakang lagi malah jadi mundur justru lagi. kayak kita zaman sekarang, zamannya Iya, iya. Friendster tuh Doro tuh udah males. Iya. Jadi Doro dari MySpace ke capek nih. Facebook. Friendsternya dilompat. Betul. Jangan salah dulu sebelum ada Facebook ada meme namanya. Hah? Nggak tahu kan? Nggak tahu, Doro. Itu semacam Twitter punyanya Yahoo. Tapi sebelum itu sempat muncul dan di launching, waktu itu orang Yahoo datang ke tempat aku nongkrong gitu kan. Dia minta pokok arahan apa kayak masukan ya. Iya. Arahan tuh kayak terlalu politik banget Iya, ya. iya. Masukan gitu. Gimana kalau kira-kira kami akan meluncurkan layanan namanya MIME, M-E-M-E. Saya langsung bilang, "Oh, jangan." Loh, kenapa? Aduh. Namanya juga warganet Oh iya. plus 62 kan. Oh iya. Iya takut dipelesetin. Gitu, Sat. Betul. Alhamdulillah akhirnya tidak jadi diluncurkan. Apalagi kalau logatnya agak Jawa ya. Jangan dicontohin kali ya. Jangan bahaya. Nanti takut ada apostrofnya gitu kan Iya, ya. jangan. Gitu. Kembali ke QCard. Cue Iya, card kembali ya. ke- Doro, tapi apakah karena Iya. Doro tuh seorang jurnalis makanya Doro jadi aktif bersosmed juga gitu. Jadi mungkin ya banyak faktor ya apa namanya curiosity Doro Iya. tinggi Iya. dan suka menulis, Iya. suka mencari keabsahan lewat mana-mana sumbernya. Itu jadi faktor gak sih kenapa ada Sangat. Doro Kakung saat ini? Ya, sangat. Karena sebetulnya ini kembali ke pertanyaan Indi tadi ya. Tahun 2004 itu tiba-tiba ada kepikiran gitu ya. Karena waktu itu ada eranya blog lagi muncul begitu ya. Bukan muncul sih, lagi hits lah kira-kira. Dan waktu itu saya masih jadi wartawan aktif. Dan kebetulan pegang rubrik teknologi. Nah kan. Nah saya mikir juga waktu itu antara sebagai wartawan teknologi yang harus mengikuti perkembangan teknologi, blog kan salah satu produk teknologi ya, dan keinginan untuk mendokumentasikan dan membuat konten yang sebetulnya saya nggak bisa keluar di media saya. Nah, akhirnya saya bikin blog. Waktu itu namanya belum Doro Kakung, ya, belum terpikir sampai ada brand dan seterusnya gitu. Nah, akhirnya saya bikin blog yang isinya hal-hal yang tidak mungkin saya keluarkan di media tempat saya bekerja, saya bikin blog. Dan
tidak memakai nama asli saya. Iya. Saat itu kenapa berapa Doro? lama? Apakah karena mungkin Doro mau menyuarakan hal-hal yang berbau katakanlah jurnalis? Ada banyak hal yang memang tidak bisa sampaikan secara terbuka di media saya gitu. Kalau blog itu kan opini ya, kalau media Iya. kan bukan opini saja gitu ya. Dan banyak hal yang saya terima, kebetulan saya bekerja di sebuah media yang kebetulan mendapatkan banyak info menarik dan banyak saya tahu gitu ya karena sumber informasi ada di mana-mana. Dan sayang gitu kalau nggak disampaikan keluar. Tapi bagaimana caranya gitu. Jadi blog menjadi semacam penyaluran gitu ya antara apa yang saya inginkan tapi tetap dalam koridor yang aman lah kurang lebih gitu. I see. Makanya saya juga tidak menggunakan nama saya. Pakai nama lain gitu ya yang sebelum Doro Kakung saya lupa pakai nama apa gitu ya. Yang intinya saya tidak ingin orang tahu bahwa itu yang buat saya. Oke. Sampai beberapa lama saya memutuskan untuk memakai nama Doro Kakung karena waktu bikin blog yang personal itu kan harus punya nama domain. Iya. Nama saya sendiri sudah nggak available. Nah, saya harus pakai nama lain gitu yang kebetulan available saya pilih Doro Kakung sebagai nama domain dan keterusan sampai sekarang jadi semacam nama brand. Jadi kayak brand identity-nya. Udah jadi IP ya kalau Jadi anak-anak zaman IP. sekarang bilangnya. betul. Kan kalau sekarang Doro Kakung, mungkin dulu Doro Bayem ya. Kangkung sayang. Kangkung, oh beda. Doro, tapi dulu kenapa sih bikin Doro Kakung? Apakah karena tulisannya tuh mengarah ke yang berani? Apakah mengkritik pemerintah kah? Atau Enggak. mungkin Saya bahkan waktu awal-awal gitu ya blog saya itu hal-hal yang sehari-hari yang nggak terpikirkan orang gitu. Oh, yang ringan-ringan light gitu. Ringan-ringan. Tapi relate-nya tuh So, kenceng ya. ya. Tapi juga hal-hal yang berbau filosofis. Filosofis gitu ya. Deep kalau sekarang kita deep talk. Atau kan satu lagi sleepy call. Iya, sleep call, Iya. betul. Tapi kalau bikin blog atau nulis blog nggak bisa sambil sleepy gitu. Nggak bisa. nggak Tuh harus sadar banget ya, Harus Doro. awake ya. Sober. Harus Sober. sober. Mantap Doro Kakung. Doro selalu Aku suka. mengikuti era. Betul. Tapi kalau misalkan mungkin tadi kenapa pembahasannya juga ringan sehari-hari karena kan aku kan kebetulan orang Jawa nih. Jadi kayak Doro Kakung tuh kan sebenarnya kayak kalau aku manggil kakek aku kan Yangkung. Ya. Jadi kayak mungkin ya sebagai sosok orang buat jadi tempat cerita, senang cerita jadi didengerin. Apakah itu alasan pemilihan nama Doro Kakung atau punya alasan lain nih? Sebetulnya pemilihan nama itu tidak dilandasi apapun kecuali saya pilih karena usulan teman saya. Dia menganggap bahwa Doro Kakung itu kan tuan laki-laki. Ya di budaya Jawa. Doro itu tuan. Kalau di Makassar mungkin Andi, di Aceh Tengku gitu ya. Iya. Nah, saya ingin memparodikan sebutan itu, istilah itu. Saya bukan tuan gitu. Tapi saya ingin pakai gitu karena secara bercanda beberapa teman saya di kantor dulu nggak tahu kenapa manggil saya Doro Kakung gitu ya. Udah pakai itu aja Mas katanya. Mumpung kosong saya pesankan namanya dia bilang gitu. Ya udah pakai itu. Dari situlah asal muasalnya. Dari situlah asal muasal. Jadi nggak ada urusan sama ideologi, nggak ada urusan sama edukasi. Iya, alasan kenapa bikin gitu. Jadi beneran dari Karena teman unik kerja. saja. Iya, tapi itu USP ya. Unique selling point. point-nya dapat Luar biasa. banget Kalian Doro belajar Kakung. marketing ya? Apa? Lumayan kita suka dagang Lumayan. juga. Kan kita betul. suka dagang diri sendiri ya. Betul. MC Kita cari di USP sini. kita di dunia broadcast tuh apa? Iya, Kan betul. yang cantik banyak, yang ganteng banyak, yang pinter banyak. Oh lucu kali ya. Lucu kali ya, bener. Harus Bener. mempertahankan uniqueness itu tadi. Betul. Nah, tapi kalau kita ngebahas, kita tadi Doro berangkat dari sebuah blogspot nih yang pertama kali. Nah, tapi Yang kalau pertama bukan blogspot saya punya. Blog Drive namanya. Wah. Platform blog waktu itu banyak. Wah, adalah blogspot, blog drive. Itu sebelum blogspot. Berarti kalau misalkan berangkat setelah itu, kalau kita narik lagi ke sekarang nih, berarti Iya. sekarang tuh apa aja nih yang sosial media yang Doro Kakung punya sekarang yang dipakai secara aktif, Aktif, untuk oke. ya menyuarakan opini ataupun ya ada yang mau disampaikan di sosial media gitu. Yang pertama blog Doro Kakung tetap ada, tetap aktif. Mantap. Ya. Nggak lupa rootsnya Doro ya. Enggak. Dulu pada puncak kejayaan saya, puncak kejayaan. Aduh, Menuju puncak. gamilang, ya ya. Saya bisa bikin tulisan tuh sehari 5 tulisan untuk blog saya. Bayang pun.
Bayang pun kan. Iya, Bayanglah. bayangin. Itu masih masuk yang gak masuk Iya. dong. Sekarang 2 hari sekali nulis gitu. Doro itu masih rajin kalau udah Oh, sebulan rajin. sekali baru. Berkat AI. Jadi Ini nih, kita AI belajar nih. membantu saya untuk mencari ide tulisan, Oke. untuk merumuskan, membuat struktur kerangka tulisan kira-kira harus saya isi apa. Tapi yang lebih penting sebetulnya ide. Kadang-kadang kita sebagai manusia itu seperti sumur yang kering, ditimba terus idenya kering. Apalagi kalau kita jarang membaca, jarang melihat, jarang ketemu orang, jarang kemana-mana, dan pikiran kita mandek. Nah kita kadang-kadang butuh booster. Ya, Nah, istilahnya. booster itu AI itulah. Oke. I see, tapi tetap ya main behind the gun-nya tetap kita ya. Oh, iya, Doro. iya. Jadi AI ini kita Dia alat manfaatkan sebagai bantu. gunnya Alat ya. bantu. Iya, seperti Tools. kalkulator, iya kan. Hanya sekarang banyak orang yang karena belum paham betul apa itu artificial intelligence atau AI, orang jadi takut digantikan. Iya. Saya selalu bilang ke teman-teman saya yang bilang, Mas nanti profesi saya digantikan oleh AI enggak? Apakah AI akan menggusur manusia? Enggak. Kamu sebagai karyawan, sebagai pegawai, sebagai profesional akan digusur atau digantikan oleh orang yang menguasai AI, bukan AI yang menggusur kamu. Iya. I see, now it makes sense ya. Benar-benar. Oke, jadi jangan ketakutan karena tetap kita yang akan mengendalikan gitu ya. Persis. ibaratnya. Jadi manusia. Jadi selain blog, saya aktif di Instagram. Instagram tuh hampir setiap hari saya posting. Dan tidak hanya satu account, saya punya beberapa account. Oh. Tapi nggak perlu lah disebutkan semua Ya, ya. nggak usah, Nanti nggak usah. jadi follower semua kan saya. Iya. Bagus iya. justru harusnya. Enggak kan? Jangan. Pengen punya privasi, ada second Privasi. account. Oh, Iya. second account. Iya kan? Oh, ada 10 second account. Wah, 10. Dan tidak dimonetize. Oh, oke. Oh, jadi kalau yang Doro Kakung memang kita tahu itu kan open for public dan edukatif Iya, semuanya. Ada yang lain yang enggak. Ya udahlah ya tidak disampaikan tidak jadi masalah. Iya. Mungkin Doro Kakung mau posting story close friend kan gak ada Boleh. yang tahu. Enggak, semuanya terbuka. Oh, terbuka. Semuanya terbuka bisa Tapi dilihat. Tapi under alias gitu ya. iya, Oke, untuk oke. keperluan untuk apa punya? Iya. Ya untuk menyalurkan energi saya terlalu besar kan. Mantap. Ah, mantap. Doro zodiak Virgo, Wah, now make sense. maaf ya, Doro kalau sionya ular kayu. Oh kalau sih aku gak terlalu tahu. Maaf ya Doro, kita zilenial ini suka kayak zodiaknya Iya, apa? iya, iya. Gitu kan. Iya. Zodiaknya apa? Iya. Kayak gitu. Enggak. Kalau Virgo, Ya apa? Teliti dan juga mengurusi hal-hal kecil Doro. Perfeksionis. Dan juga put attention to To detail details. banget. Betul, itu Virgo. Beda banget sama aku. Kayaknya Doro kalau guru bahasa Indonesia begitu kayak titiknya pakai spasi coret. Iya. ya itu kebiasaan yang saya bawa sekarang sampai di dunia digital. Jadi kalau ada orang bikin konten dan nulis salah gitu, sebel. Karena saya kan bertahun-tahun jadi editor. Iya. Iya, Dan Doro aku sorry banget kalau baca buku ada typonya, sebel banget aku. Iya, ya kayak pengen ngambil Iya. menghapus gitu. Untung aku pernah punya dosen yang kalau typo dicoret jadi kayak di situ terlatih tuh. Oh. Iya. Jadi kalau ada buku yang ada typonya tuh kayak, duh Gatel, sorry. kayak mata kelilipan gitu ya. Orang nulis mengubah gitu ya, ditulisnya merubah. Apakah dia rubah binatang rubah? Kita menjadi rubah. Puyeng kan? Karena ada lagu merubah segalanya, harusnya mengubah. Iya, kadang-kadang saya jengkel sama pengarang-pengarang lagu itu. Ini gimana sih nggak pernah belajar bahasa Cek Indonesia aja deh dulu gitu Iya. ya. Guys, maaf banget dari tadi bukan gua nggak komen, gua baru tahu kalau merubah tuh salah. Mengubah. Doro kalau cuma dan cuman mana Doro? Cuma dong. Nggak pakai N kan ya? Enggak. Tuh kan. Ada yang bilang rapi atau rapih. Rapi nggak pakai Rapi, H. iya. Kalau rapih Ahmad lain lagi. Beda. Beda dong. Nandara. Kalau itu kan memang entertainer ya. Iya. Kok kita jadi kemana-mana? Iya, benar-benar. Balik ke kita. Doro. Nah itu gimana cara adjustnya? Maksudnya kalau aku bisa lihat Doro tuh nggak ada matinya gitu Doro. Karena mungkin kalau orang ya main di eranya aja gitu. Kalau Doro kan konsisten cobain platform yang baru yang lagi happening apa gitu. Itu tuh gimana cara menyesuaikannya Doro dan untuk menjaga curiosity-nya supaya tetap ada juga. Oh, semuanya sebetulnya tergantung. Kalau saya itu karena ada tungku, semacam tungku yang terus memproduksi kan. Jadi pada dasarnya saya punya tungku produksi itu. Jadi tungku itu karena menyala, jadi dia selalu menghasilkan gitu. Membara terus ya. Doro. Betul. Karena membara, dia butuh penyaluran kan, Yes. gitu. Sehingga setiap kali ada sesuatu yang muncul, saya coba
Itu cara saya menyalurkan sesuatu. Menyalurkan kecurigaan lagi. Penasaran. Penasaran. Ada apa di situ gitu. Dulu ya waktu awal-awal sebelum X, sebelum Twitter, itu ada yang namanya Jaiku, ada TXT, ada Plurk. Semua sempat itu. dengar. Plurk sempat dengar kan? Iya. Itu saya punya akunnya semua. Wow. Ada Bahkan Hello yang TXT. kami bisa bilang bahkan yang anti mainstream Doro cobain semua Cobain ya. juga. Dan akunnya masih ada meskipun beberapa saya lupa password ya. Jadi kalau di search gitu ada beberapa aplikasi atau platform yang masih Ada. on gitu ya. Saya punya di situ. Nah itu salah satu tanda bahwa hampir setiap platform yang menarik baru buat saya gitu saya coba. Meskipun tidak kemudian aktif. Jadi sekarang aktif tinggal di blog, di Instagram, di X, dan Facebook sebagai bapak-bapak kan. Sebagai Dan juga kolonial. ada grup bapak-bapak WhatsApp nih pasti Doro. Betul. Oh ya WhatsApp. Ada bapak-bapak, ada Bapak komplek. temen Reuni. Belum SMP, ntar SMA, belum ntar kalau udah kuliah. buka bersama biasanya suka ada lagi. Tapi nggak live group ya? Nggak live group, live jadinya group. manjang grupnya. Iya. Nah tapi Ndoro aku juga penasaran karena kan Ndoro sendiri berangkat dari jurnalis yang memang mengeluarkan sebuah tulisan gitu kan, yang dari tulisan atau mungkin foto gitu. Nah sekarang kan lagi era sosial media yang berupa visual, Bapak bergerak seperti video gitu. Ya. YouTube, TikTok dan masih banyak lagi lah gitu. Nah, cara Ndoro untuk bisa mencoba juga nggak Doro Kakung ini untuk masuk ke platform tersebut? Ada AI. AI ada bagi saya alat bantu yang sangat memang membantu sebagai alat bantu gitu untuk memproduksi konten, teks, foto, video, ilustrasi, dan udah itu saja. Saya belum coba AI untuk bikin musik. Nanti kasihan komposer musik nanti. Iya, iya. kira. Iya. Dan kemarin aja kita bisa pakai suara penyanyi-penyanyi siapa aja Nah, ditembakin ke lagu yang lain. Iya, iya. Jadi kalau mau bikin video pendek, saya tinggal perintahkan AI bikin video pendek, ini teksnya. Ada yang namanya kok aku malah lupa ya. Saya punya satu Sapiro singkatan dari Sahabat Pintar Doro, itu ada avatar AI yang menyuarakan apa yang ingin saya sampaikan gitu itu dalam bentuk video. Bikinan AI juga. Bikinan AI juga. Jadi itu cara brand Doro Kakung ini tetap masuk di platform sosial media yang berbentuk video. Karena saya punya tim video gitu ya. Saya punya channel juga di YouTube ada Kecamatan Doro. Tapi tim saya kan antara hidup segan mati tak mau juga. Gitu. Makanya sih saya juga nggak terlalu pengen menjadi podcaster atau YouTuber gitu. Pokoknya saya punya, ditanya punya YouTube, punya channel, punya gitu. Tapi hanya untuk menyalurkan memang apa isi sesuai kepalanya kepentingan. Doro. Iya, Bukan untuk kayak pengen jadi seleb aplikasi apa gitu kan ya. Doro, tapi di tengah banyaknya aplikasi yang beredar gitu ya. Tadi kayak aku sama Satya udah cerita kalau kami berdua termasuk yang begitu kemarin happening thread kami nggak download gitu. Karena buat kami pikiran kami tuh capek banget kalau harus ngupdate banyak. Nah, kalau kami kan tim yang kayak gitu nih Doro. Tapi menurut Doro nih sebagai orang awam gitu ya, mungkin yang non jurnalis, idealnya tuh seberapa banyak sih sosmed yang perlu kita punya? Tergantung. Kalian mau ngapain di media sosial? Oke. Mau menjadi orang yang umum gitu ya buat main-main aja gitu. Nonton-nonton aja. Atau mau jualan, ya kan? Atau mau belajar, atau mau jadi buzzer politik. Atau mau kan banyak tergantung motif ya kan. Bentar lagi macam-macam nih lah. 5 bulan lagi ya tahun 2024. Sebentar lagi udah dimulai dari tahun lalu. Iya sih, cuma maksudnya kayak peaknya nih Doro. Takut. Peaknya di Jakarta Barat kan. Bukan. Bukan. Pancoran Peak kan? 2 ya. Peak Peak dua, Pancoran, iya. betul. Yang parkirnya agak kosong sebelah situ guys. Iya. Inhale, exhale. Kalau sama Pade tuh kayak kita dipancing untuk keluar jalur. Nanti dia yang ngomong, kok jadi kemana-mana kembali ke cue card. Gitu kan jadi kayak
Ih, pengen aku cubit Doro Kakung tuh ya. Kita yang disuruh jalan-jalan kok malah jadi kita yang disuruh balik lagi sama Doro Gak Kakung. apa-apa ya. Nah tapi ada positif negatifnya juga gak sih Doro gitu. Pastikan kayak ada yang ngerasa kadang ini gue padahal udah pakai sebutuhnya aja. Misalnya gue cuma pakai Instagram dan TikTok dan YouTube. Tapi segitu aja tuh udah tetap merasa overwhelmed. Terlalu gitu, Doro. banyak. Ya saya pernah menulis di blog terus berapa banyak sih sebetulnya kita butuh media sosial Iya, itu satu iya, benar. manusia. Kita itu cuma punya waktu 24 jam yang sama kan semua manusia, nggak Betul. ada yang 25 atau 27 kan. Betul. Kalau ada cheatnya pengen ya. Pengen Ah, jujur. Gitu kan. Lalu berapa kemampuan kita mengkonsumsi semua konten? Betul. Berapa kemampuan kita memproduksi konten? Terlalu banyak distraksi. Kalau kita harus aktif di semua media sosial, jadi kita terbatas waktu yang lain untuk bekerja, sekolah, mengurus pasangan, anak, ya kan, dan keluarga, mengurus keluarga orang lain, keluarga tetangga. Wah. Itu bapak yang sebelah beli moge baru. Iya, itu Kan sering gitu. terjadi, Nggak jangan-jangan. cukup gitu. Akhirnya ya kita harus memilih, harus punya skala prioritas. Untuk apa sebetulnya gitu kan? Kita menanyakan esensi menggunakan media sosial itu untuk apa? Ya, mau untuk senang-senang saja atau mau sesuatu yang di luar senang-senang gitu. Iya. Harus prioritas. Disesuaikan dengan kesibukan kita. Jangan sampai media sosial yang mengganggu kesibukan. Gitu. Utama maksudnya pekerjaan, sekolah. Jangan dibalik gitu kan. Kebanyakan kan kebalik. Iya benar. Jadi terasing dengan lingkungan gitu ya. Menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh itu kan jadi terjadi itu. Nah jadi berapa idealnya lagi-lagi ya kembali ke diri masing-masing. Saya pensiunan punya banyak waktu, tidak dikejar apa-apa. Saya bisa punya sebanyak-banyaknya, tinggal kuat-kuatan aja. Handphone Iya. dan laptop saya untuk membuat konten gitu. Oke, jadi sebenarnya nggak ada angka pasti Nggak ya ada. Doro ya. Yang Tergantung. penting jangan sampai aktivitas di media sosial, aktivitas di dunia internet itu jadi utama. Oke, jadi Dibanding dengan interaksi kita in real life yang gitu ya Doro. oke. Kecuali memang pekerjaan mengharuskan. Karena memang kan ada yang pekerjaannya memang Memang Content di situ. creator, megangin sosmednya perusahaan. betul. Tapi itu pun juga harus ada batasnya. Oke. Kan kita nggak bisa 24 jam kan Benar, kita benar. harus istirahat. Kita harus olahraga. Ya kan? Iya. Satya olahraga nggak? Oh, Saya yakin melihat dari tubuhnya tanpa bermaksud untuk Sarah. olahraga Pasti dong. olahraga. Benar. Gitu. Ya. Itu olahraganya apa dulu nih? Olahraganya yang penting. Apa? Olahraganya apa? Balap karung. Balap aku. karung. Pingpong? Pingpong, iya. Berenang. 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 Berenang di Lautan Asmara, coy. Doro, tapi kan sekarang dengan banyaknya sosmed ini kayaknya mengubah cara kita bersosialisasi ya melewat media sosial. Menurut Doro nih, apakah ini termasuk sesuatu yang mengarah kepada hal yang positif atau enggak negatif nih Doro? Dan juga kira-kira gimana nih, apakah koridornya udah tepat atau mungkin justru too much ya kalau kita bilang, karena mungkin terlalu berisik, di mana kan kita kayak peralihannya tuh cepat banget Doro, dari mana yang kita butuh cari informasi sampai sekarang ibaratnya informasi berseliweran di mana-mana, malah kita yang kayak capek sendiri dan justru kita yang harus memfilter nih mana informasi yang mau kita serap. Other than that, kalau kita konsum semua kayaknya drain juga, Drain juga. gitu otak ini Doro. Gimana kira-kira menurut Doro? ada positif ada negatifnya. Selalu dua mata pisau ya? Selalu. Teknologi kan selalu begitu ya. Dua sisi satu mata uang. Iya. Apa positifnya? Banyak kan. Kita bisa langsung googling juga ketemu ada 100 kali positifnya dunia internet dan media sosial. Yang pertama buat anak sekolah misalnya buat belajar. Ya kan? Apalagi waktu pandemi. Waduh, Iya itu sih. sangat mengandalkan internet gitu kan untuk belajar. Di media sosial juga ada banyak tempat belajar kan. Di YouTube misalnya ada banyak orang-orang yang berbagi cara membuat tempe, Iya sih, benar. kan? Cara melipat Origami. baju, origami dan seterusnya, banyak lah. Pokoknya positifnya banyak, negatifnya banyak. Sekarang itu yang di media-media sering ditulis itu ada tertipu pinjol lah, tertipu ada pesan yang mengandung APK lah. Aduh, langsung semua tuh Iya kan? bankingnya. Keluar Kemarin kan? ada sampai 1,5 M per bulan Wah, yang ada nipu. banyak. Wah, Doro. banyak. Itu ada satu survei atau risetnya Japelidi ya, jaringan penggiat literasi digital ya, yang
mencari tahu seberapa banyak sih sebetulnya korban-korban APK. APK, online scamming, phishing dan seterusnya itulah penipuan-penipuan di dunia daring itu ya. Itu 65 atau 60% responden itu pernah tertipu gitu. Gila. Dan kebanyakan ibu-ibu gitu. Ibu-ibu kan paling mudah jatuh iba. Iya. Tiba-tiba malam-malam, bu anaknya tabrakan, harus ini, harus apa ke rumah sakit, harus transfer uang, ya kan? Nah, itu yang membuat kita makin sadar bahwa banyak kalangan yang belum terliterasi, padahal di luar sana di dunia digital itu banyak hal-hal yang tidak baik, ada penipuan, ada pornografi anak, ada perundungan, ada kabar bohong, disinformasi, Hoax. misinformasi, ada apa lagi ya? Ada human trafficking, ada. Aduh, Iya bener lagi. benar-benar. Iya kan? Ada human trafficking itu TPPO itu ya. Tindak pidana perdagangan orang. Bahkan sekarang ada perdagangan Organ. organ kan, Ya. itu kan juga dari korban atau transaksinya juga di media sosial. Terorisme Ya. juga menggunakan media sosial kan. Nah, oleh sebab itu semua orang pengguna internet dan media sosial, dunia digital itu harus dipahami betul. Ada malam dan siang, ada hitam dan putih, ada positif dan negatif. Supaya mengetahui para pengguna publik masyarakat harus menguasai 4 pilar digital. Ya, ada keterampilan digital, ada etika digital, keamanan digital, dan budaya digital. Itu bekal ya untuk beraktivitas di dunia digital dengan aman dan nyaman gitu. Karena dari 4 ini nanti kita bisa memilah informasi, kapan membatasi diri, bagaimana membedakan informasi yang tidak layak, bagaimana mendampingi anak supaya juga aman gitu kan. Anak-anak kan zaman sekarang juga sudah mengakses media sosial. Betul. Karena orang tuanya sibuk supaya nggak rewel dikasih aja iPad suruh nonton YouTube gitu. Kan kasihan kalau tiba-tiba ada konten-konten yang tidak pantas untuk usia gitu. Jadi orang tuanya harus terliterasi juga dengan 4 pilar itu. Jadi kita pengennya sih mudah-mudahan lebih banyak positifnya ya dibandingin yang negatifnya. Jadi mungkin ini juga encouragement nih buat para content creator untuk membagikan hal-hal yang positif. Termasuk ini gak sih Doro kayak ya ini juga sama sih dua sisi satu mata uang. Ada yang bilang ini hal yang positif ketika apa-apa harus diviralin dulu baru ditindak gitu let's say. Atau misalnya kayak memviralkan kebaikan, misalnya kayak kemarin teman-teman Pandawara gitu ya membersihkan sungai beramai-ramai gitu. Gitu. Nah, gimana sih Doro kira-kira masyarakat itu untuk bisa memanfaatkan atau menjadikan ini tuh semakin cakap digital untuk hal-hal yang berbau positif seperti tadi? Ya, dari sisi si pembuat konten yang kemudian viral gitu ya, yang perlu diperhatikan adalah karena memang viralitas itu baik kan, karena dalam beberapa kasus ya karena viral jadi masalah selesai, ada orang yang terbantu gitu. Nah tapi itu juga sering disalahgunakan gitu untuk menyebarkan hal-hal yang tidak baik, tidak benar, yang tidak sesuai dengan hukum dan seterusnya. Nah dari sisi kreator hati-hati untuk membuat viral. Kita beraktivitas, kalau menurut saya ya, mungkin orang lain bisa tidak sepakat gitu. Kita membuat konten beraktivitas di media sosial itu sebaiknya tujuannya semata-mata untuk membantu orang lain menyelesaikan masalah. Bukan mencari viralitas gitu. Sering kebalik gitu. Syukur-syukur viral bagus gitu ya, tapi tujuannya tuh jadilah kita itu syukur-syukur bermanfaat lah. Atau jangan sampai menjadi bagian dari masalah gitu. Ya kalau bahwa kemudian viral anggap aja bonus. Iya. Tapi jangan mengejar viral. Karena kalau hanya semata-mata mengejar viral, menghalalkan segala cara. Itu yang jadi salah ya. Jadi salah. Tiba-tiba ada truk lagi kebut dicegat di tengah hanya untuk bikin konten yang di video ini tuh. Iya. For the sake of numbers ya. Iya. Iya kan, mengejar viral. Jangan begitu gitu. Nah,
Kemudian dari sisi kita yang mengkonsumsi konten-konten yang viral itu juga perlu mengetahui bahwa konten viral itu bisa dibuat dengan sengaja, bisa tidak. Betul. Yang tidak sengaja tapi viral gitu ya, itu ya kita nggak bisa menafikan, kita kadang-kadang melihat juga. Tapi yang konten yang sengaja dibuat viral, kita harus melihatnya ini beneran atau enggak gitu. Iya. Beneran terjadi enggak, misalnya nih ada bencana alam, ya kan? Lalu orang sibuk nyari penggalangan dana. Tolong ini diviralkan supaya kita dapat bantuan banyak bagus. Kalau itu benar, valid, bagus, akan menolong banyak orang. Tapi zaman sekarang ada banyak penipu. Penyalahgunaan, iya. Iya kan, ngaku-ngaku terima sumbangan untuk disalurkan. Ternyata enggak gitu. Jadi kita juga harus hati-hati mengkonsumsi berita-berita yang viral gitu ya. Kita melihat, mesti cek juga gitu. Ini benar enggak? Ya, peristiwanya benar enggak? Apakah gerakan ini benar atau enggak? Pokoknya di media sosial, di internet ya. Ini selalu saya sarankan ke siapapun yang tanya. Anggap semua yang datang dari sana, terutama lewat WA keluarga, itu belum tentu benar sampai terbukti sebaliknya. Jadi kalau ada informasi, pertama kali yang kita tentukan atau kita pesan kepada diri kita masing-masing, anggap ini belum tentu benar sampai terbukti sebaliknya. Dengan demikian kita menjaga jempol dan jari supaya tidak viral, tidak share, tidak bagi, tidak meneruskan, dan pokoknya tidak bereaksi lah. Iya. Pokoknya anggap belum tentu benar sampai terbukti sebaliknya. Caranya bagaimana? Caranya ya verifikasi, tanya orang, tanya temen, ini bener gak sih? Itu, cari baca media-media yang punya kredibilitas. Karena paling sering kan itu ya, kayak berita public figure artis meninggal gitu. Oh padahal, iya kan itu paling sering. Tidak hanya meninggal. Iya. Tiba-tiba artis sama ini berantem. Padahal nggak ada. Padahal itu settingan. Iya. Ini kan terjadi juga kan. Terus kita nggak tidak share aja. Iya. Karena bukan hanya share, kita ikut berantem juga. Iya. Ya kan, itu timnya si A apa tim B. Di kolom komentar. Iya. Padahal mungkin dia lagi makan bareng. Itu dia. Itu settingan gitu. Iya. Rame banget. Karena gitu itu yang paling penting sebenarnya adalah memfilter tadi ya. Seperti ini dengan 4 pilar literasi digital tadi gitu. Makanya adanya podcast seperti kita ini sekarang untuk membagikan informasi tentunya kepada sobat litik semua gitu. Betul. Kan. Sekarang sebagai Doro Kakung yang sudah malang melintang di dunia digital. Wow, malang melintang tuh ya gini. Der gitu. Lintang utara dan lintang selatan. Betul. Bujur timur. Kok pinter banget. Gue udah lupa sama kata-kata itu. LULS BT. Bujur timur, BD. bujur Timur, tenggara, selatan ke utara. Tak juga aku